terkait libur panjang ya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, juga menyikapi terkait surat edaran dari Menteri Dalam Negeri untuk sebagai antisipasi penyebaran COVID-19 pada libur dan cuti bersama tahun 2020 ini. Pemerintah Kota Surabaya menindaklanjuti dengan mengeluarkan surat edaran juga ya, surat edaran tertanggal 26 Oktober 2020. Kami tujukan kepada para ketua RT, RW, pemilik kos, pengelola hotel, apartemen, juga pengelola perumahan, juga pemberi kerja ya perkantoran. Yang isinya di sana menyampaikan kalau kami menghimbau, Pemkot menghimbau untuk tidak melakukan libur ya, dihimbau untuk tidak melaksanakan perjalanan keluar daerah Kota Surabaya. Ya, karena kita tahu sendiri COVID ini masih ada, dan mungkin kalau seandainya melakukan perjalanan di luar kota daerah yang tingkat pandeminya lebih tinggi, itu nanti akan besar kemungkinan akan membawa dampak juga kepada Kota Surabaya ya. Jadi kami harap untuk bisa staycation atau liburan di rumah ya, sekitaran Kota Surabaya seperti itu. Karena juga ramalan dari BMKG, kondisi cuaca tidak menentu. Jadi untuk keselamatan kita bersama ya kan, mungkin bisa untuk staycation, liburan di Kota Surabaya itu. Jadi himbauan pertama seperti itu. Jadi yang kedua, kalaupun seandainya ada yang sudah melaksanakan long weekend, liburan ini juga kami menyampaikan kepada para pengelola ya, RT RW, perumahan, apartemen, hotel, juga pengelola kos. Kalau seandainya ada warganya atau penghuni kosnya ya kan, atau pekerjanya yang telah melaksanakan perjalanan jauh ya, diharapkan untuk bisa menunjukkan bukti swab PCR yang negatif ya. Jadi ibaratnya bisa menunjukkan hasil tes PCR yang negatif saat datang ke Surabaya ya. Jadi bukan nunjukkan ketika dia berangkat ya, hasil dia berangkat. Mungkin dia ada yang melakukan swab mandiri, terus kemudian itu dibawa, terus tapi dia selama 4 hari di luar, terus pulang dia nunjukkan hasil itu ya, itu tidak berlaku ya. Karena apa? Karena hasilnya ini kan onsetnya ini kan beda-beda. Ketika datang ya itu yang harus hasil yang terbaru ketika masuk Kota Surabaya yang harus ditunjukkan ya. Jadi itu kami memberikan informasi kepada warga, Pak RT, terutama Pak RT, Pak RW, pengelola apartemen, kos, dan juga perkantoran. Untuk apa sih sebenarnya? Kembali lagi untuk menjaga keamanan ya, untuk menjaga COVID di Surabaya ini untuk tetap terkendali, tetap landai ya, hanya sebagai langkah antisipasi. Agak mundur. Yes. Nah, seperti tiket online seperti ini, nanti tinggal ngeklik. Nah, ini ada aturannya semua di sini. Nah, di sini semua ada aturannya. Jadi pengunjung yang masih di bawah bisa masuk, ibu hamil dan orang yang lansia ya, yang di atas 60 tahun, termasuk dilarang berkerumun, dilarang menggelar tikar dan sebagainya. Ini ada di sini, semua sudah terlampaui. Jadi pengunjung nanti dapat WA. Jadi nomornya ada di rumah, itu tidak boleh. Jadi nomornya harus yang dibawa itu. Pengunjung dihimbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Pemakaian masker itu sifatnya wajib. Dari pengunjung dari rumah bisa langsung mengenakan masker. Tetapi kalau pengunjung lupa tidak membawa masker, kami sediakan masker secara cuma-cuma untuk pengunjung dengan jumlah yang terbatas tentunya ya. Terus setelah itu pengunjung melakukan reservasi pembelian tiket tadi itu. Sebelum memasuki ya dimohon untuk cuci tangan terlebih dahulu, terus pengecekan suhu tubuh. Jadi pengecekan itu nanti kalau di atas 37,5 derajat
kita inggirkan dulu, kita masukkan ke ruangan khusus kami. Jadi mereka mungkin kecapean, kelelahan, suhu tubuhnya naik. Nah, kita istirahatkan dulu di situ. Ada ruang kesehatan. Jadi mereka yang sudah istirahat, biasanya mereka yang sudah istirahat itu suhu tubuhnya menurun. Nah, itu baru boleh memasuki area Kebun Binatang Surabaya. Nah, di dalam alur antrian pengunjung sudah kami siapkan. Jadi untuk jaga jarak tetap kami siapkan, jaga jarak supaya pengunjung tidak berkerumun. Setelah itu sambil menunggu barcode, pengunjung bisa memasuki ke area antrian, area tempat duduk yang sudah kami siapkan untuk menunggu barcode. Sambil barcode-nya muncul, nanti setelah barcode-nya muncul, pengunjung langsung di pintu masuk utama. Nanti di situ barcode-nya akan dicek sama petugas. Ketika barcode-nya sudah benar dan itu sudah terverifikasi dengan keuangan, maka pengunjung bisa langsung masuk ke area Kebun Binatang Surabaya. Tetap pengunjung harus mengikuti alur yang sudah disediakan. Jadi di setiap jalur itu ada alur, nanti ada petugas yang mengarahkan. Jadi pengunjung tetap jaga jarak sampai mengikuti alur sampai dengan keluar. Jadi pengunjung aman, insya Allah aman. Ya, di sini ada kitsu yang bisa dimasuki oleh pengunjung. Silakan. Itu masih Tapi ada, kalau Pak, ya? untuk kolam renang kita tutup sementara. Jadi kolam renang masih belum bisa buka. Untuk kitsu, akuarium, terus tunggang gajah belum ya, tunggang gajah masih belum. Tunggang gajah masih belum dan perahu, wahana wisata perahu. Ya, wahana wisata perahu. Itu belum, Pak? Sudah. Oh, sudah. Ya, wahana wisata perahu sudah. Yang belum berarti cuma kolam renang aja, Pak, ya? Kolam renang sama gajah. Oh, Iya, gajah, gajah Pak, karena ya. nanti kan ada protokol tersendiri. Oke, tahan, Pak. Masuknya bersama. Jalannya kayaknya masih deh. Aku belum ini sih, belum gabung nanti aja. Kita kan tahu kalau cuma biasanya. Ya, bagus makanya itu kita aja ya kita lagi sebenarnya. Sengaja memilih ke KBS atau? Iya, soalnya kan mau mengenalkan sama si kecil juga tentang hewan-hewan, lagi suka sama hewan juga sih. Nah ini Dari mana, Mbak? dari Kediri. Dari Kediri. Iya. Online-nya udah dari kemarin sih.
Kemarin online tuh langsung masuk sini. Gimana Mbak kesannya main ke KBS bareng sama keluarga? Bagus, seru, enak. Ada Luas. Udah beda sama yang dulu. Iya. tapi ada penerapan protokol kesehatan yang ketat, terus harus pakai online, nggak masalah ya Mbak? Nggak sebenarnya? masalah, nggak apa-apa. Bagus aja sih, sama ngurangin yang biasanya desak-desakan juga. Ya. Malah seneng gini malah. Iya, enak sepi daripada rame.